Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Jamjami yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok kami. Judul dari presentasi kami adalah definisi kelebihan dan kekurangan model prototipe. Outline: perkenalan anggota kelompok, penjelasan model prototipe, kelebihan model prototipe, kekurangan model prototipe, sumber materi, dan yang terakhir adalah penutup. Our time. Dari kelompok kami beranggotakan Syahdan Jamjami, yaitu saya sendiri. Ada teman saya Azma Putra Al-Falah, Faris Ahmad, Wisnu Yuda Prawira, dan Miftah Nur Fauzi. Presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh teman saya Azma Putra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azma Putra Al-Falah. Saya selaku presentator pertama yang akan menjelaskan definisi tentang model prototipe. Apa sih itu model prototipe? Jadi, model prototipe atau prototyping adalah suatu teknik yang digunakan dengan cepat untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pengguna, terutama kebutuhan informasi dengan fokus pada aspek-aspek perangkat lunak yang akan langsung terlihat oleh pengguna atau pelanggan. Jadi, model prototipe itu adalah model suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna yang nantinya akan bisa terlihat langsung oleh pengguna atau pelanggan. Nah, dalam model ini, sebuah prototipe dibuat sebagai gambaran awal, baik dari sisi tampilan, antarmuka, atau fungsi utama, kemudian ditampilkan kepada pengguna atau pelanggan. Lalu, umpan balik dari mereka akan digunakan untuk menyaring, menyempurnakan, dan menyusun kebutuhan pengembangan perangkat lunak selanjutnya. Prototipe sendiri dapat dianggap sebagai alat yang memungkinkan pengembangan dan pengembang dan calon pengguna memahami dan melihat bagaimana sistem akan bekerja secara keseluruhan. Meskipun belum final semua fiturnya, tapi proses pembuatan prototipe disebut prototyping. Tahap awal prototipe ini membantu mengeksplorasi rancangan, mengidentifikasi masalah-masalah potensial, serta mencari solusi sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Oke, cukup segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi yang kedua yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tahap pengembangan model prototipe. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan, requirement gathering atau identifikasi kebutuhan. Pengembangan berinteraksi dengan pengguna atau stakeholder untuk memahami kebutuhan mereka. Ini mencakup apa yang diinginkan, fungsi utama, data yang diinput atau output, serta masalah dari sistem yang ada. Yang kedua, ada perancangan cepat, quick atau rapid design atau desain awal. Setelah kebutuhan dasar dikumpulkan, dibuat rancangan awal yang cepat. Rancangan ini tidak mendetail di semua bagian, melainkan hanya aspek penting sehingga pengguna bisa mendapatkan gambaran sistem. Yang ketiga, ada pembuatan prototipe atau build prototype. Berdasarkan desain awal, dibuat versi prototipe. Prototipe ini bisa bersifat kasar, hanya tampilan, atau prototipe kerja, memiliki beberapa fungsi utama. Tujuan agar prototipe bisa diuji dan diamati oleh pengguna. Presentasi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya Miftah Nur Fauzi. Izin melanjutkan, perkenalkan, nama saya Miftah Nur Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan tentang tahapan pengembangan model prototipe. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi uji coba oleh pengguna atau user evaluation testing and feedback. Prototipe yang telah dibuat diperlihatkan kepada pengguna nyata untuk dievaluasi. Pengguna mencoba memberikan masukan tentang apa yang bagus, kurang, fungsi mana yang perlu ditambah atau diubah. Yang kelima, revisi penyempurnaan atau revising refinement. Berdasarkan umpan balik pengguna, prototipe diperbaiki. Bisa ditambahkan fitur baru, antarmuka disesuaikan, kesalahan atau kekurangan bisa diperbaiki. Tahap ini
bisa berjalan beberapa kali iterasi sampai prototipe dianggap cukup sesuai dengan harapan pengguna. Yang keenam, pengembangan sistem final atau implementation final system development. Setelah versi prototipe yang telah diperbaiki dianggap memuaskan, sistem final dikembangkan dari prototipe tersebut. Semua fungsi selesai. Diperhatikan aspek kinerja, keamanan, dan pemeliharaan jangka panjang. Untuk yang terakhir yaitu pengujian sistem final dan evaluasi atau final testing and evaluation. Setelah implementasi, sistem lengkap diuji secara menyeluruh, pengujian fungsional, integrasi, performa, dan lain-lain. Pada evaluasi terakhir, untuk memastikan sistem final sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah disempurnakan. Mungkin itu saja 7 penjelasan mengenai sistem atau pengembangan mengenai model prototipe. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan yang akan dijelaskan oleh Faris Ahmad. Presentasi yang keempat yang akan dibawakan oleh teman saya, Faris Ahmad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan model prototipe. Yang pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkap lunak. Yang keempat, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang terakhir yaitu penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Presentasi yang kelima dan yang terakhir dari teman saya, Wisnu Yuda. Dan saya Wisnu Yuda Prawira, saya akan menjelaskan beberapa kekurangan model dari prototipe. Kekurangan pada model prototipe ada 4, yaitu yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat dan biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Dan pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Sumber materi bisa dilihat di sini. Dan ternyata kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih. Saya mengutip kata-kata dari Socrates, yaitu kebijakan sejati adalah menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.